Bisa-bisanya bagi-bagi sampel gratis di posko mudik dengan branding jualan jamu padahal biasa jualan Homer. Jadi brand orang tua ini emang biasa produksi Amer alias anggur merah. Dan memang kita sama-sama tahu kalau itu adalah Homer yang mengandung alkohol yang tinggi. Coba kita lihat, ini anggur kolesterolnya mengandung alkohol yang tinggi dan sebenarnya ada ketentuannya nggak boleh dikonsumsi sebelum berkendara. Kalau lihat dari postingannya anggur OT sendiri, ini tuh kandungan jamu seduhannya. Tetap ada campuran dari anggur kolesom yang jelas-jelas Homer dan haram. Menurut aku kurang etis sih, brand yang identik dengan Homernya tiba-tiba jualan di posko-posko mudik. Jadi buat teman-teman yang mudik, kalau emang mau mampir buat beli jamu, mending pilih yang beneran jelas kehalalannya aja ya. Bukan dengan brand yang memang identik dengan jualan Homernya. Apalagi kalau lihat hampers lebarannya, Marlboro nggak tuh? Menurut teman-teman gimana? Tulis di komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Tak terasa menghitung hari, menghitung jam, menghitung menit dan detik, Ramadan yang kita cinta akan berlalu. Tapi tentu kita akan tetap dengar ada apa, dengan apa, di mana, siapa, kenapa, bagaimana. Bung kameramen akan membuka beritanya pada kesempatan kali ini. Silakan Bung kameramen. Baik, alhamdulillah Bu Alfian, kita bersyukur di hari-hari Ramadan ini masih bisa syuting Bu Alfian. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa ya Bu Alfian dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bu Alfian, kita sedih Bu Alfian jelang hari kemenangan kita hari Idul Fitri ya, dinodai dengan pembagian jamu seduhan orang tua yang biasanya mereka memproduksi miras, minuman keras. Nah, dia membagikan di beberapa titik, dia sebutkan, nanti saya munculkan Bu Alfian. Berikut list booth jamu seduhan orang tua tanggal 27 sampai 29 Maret 2025. Yuk kunjungi booth jamuan seduhan orang tua waktu kalian mudik biar perjalanan kalian makin berkesan. Hanya untuk 21 plus. Targetnya udah pasti orang Islam. Nah, mungkin sebelum banyak panjang kalam, respon awalnya Bu Alfian dengan ada pembagian tester lah atau dia jual apalah dengan hal haram ini, silakan Bu Alfian. Oke, aku bikin konten ini dadakan banget karena melihat adanya iklan dari anggur orang tua Kolesum yang mereka membuat posko mudik dan menyediakan jamu di tempat posko mudik. Wah, anggur orang tua Kolesum ini sudah identik dengan alkohol yang artinya haram. Jadi tolong dong untuk teman-teman ataupun untuk brand, jika memang brand itu fokusnya adalah minuman beralkohol, sebaiknya tidak membuat campaign untuk teman-teman muslim. Karena teman muslim itu haram untuk mengkonsumsi alkohol. Apalagi ini adalah bulan Ramadan dan mereka lagi mudik. Tolong dong, kalau ada teman-teman yang aware dan kenal dengan brand ini, kasih tahu mereka ya. Terima kasih. Ya, yang jelas diduga bahwa jamu seduhan orang tua ini bukan kali ini saja. Dia pernah diberikan pada kesempatan yang lalu atau kesempatan yang lain. Nah, ini mungkin jadi perhatian buat masyarakat. Konon diduga bahwa dia mengandung kadar alkohol 14,sekian%. Iya. Nah, artinya kita tidak bicara persentase. Sama dengan kalau kita misalnya berwudu, airnya harus suci dan mensucikan. Kalau dia ada misalnya tinja, ya, walaupun cuma seujung encrit gitu, tetap saja dia nggak bisa dipakai buat wudu ketika kita tahu persis gitu kan. Nah, sekali lagi untuk pemirsa, ini adalah satu situasi yang menurut saya bukan tanpa kesengajaan. Nah, kenapa? Hal-hal yang haram baik berupa yang dimakan, yang dipakai, yang dimanfaatkan itu akan berimbas kepada tidak ijabahnya doa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi perhatian buat ya. Al-halalul bainun wal haramul bainun, atau yang halal adalah jelas, yang haram adalah jelas. Jadi yang remeng-remeng itu ya ditinggalkan kalau memang ada keraguan. Intinya ini harus segera direspon oleh lembaga yang memiliki otoritas. Jadi kalaupun belum, paling tidak saya dan tim yang memiliki kesempatan untuk membahasakan ini meminta kepada masyarakat, kalau Anda tidak minum jamu seduhan orang tua, Anda kan nggak kenapa-napa juga sih. Ya sudah, mendingan dengan senyum, ditolak. Saya pikir respon awal begitu Bung kameramen. iya Bu Alfian, menurut saya yang kurang ajar dia sampai bikin booth itu Bu Alfian. Jadi mungkin di sesi tengah ini, kan ini masih tanggal 27 nih Bu Alfian. 28 ya.
besok masih ada mereka lakukan. Pertama di sesi tengah ini pemerintah Bu Alfian, Menteri Agama atau MUI menurut saya harus melarang, atau mungkin Bu Alfian punya himbauan apa gitu agar mereka tidak melanjutkannya Bu Alfian. Ini kan kurang ajar nih Bu Alfian. Nah kemudian yang kedua, apakah ini termasuk penistaan agama Bu Alfian? Karena ini ada unsur kesengajaan. Dan yang ketiga Bu Alfian, ya orang mudik masa dikasih mabok Bu Alfian? 14, sekian% itu bisa memabukkan Bu Alfian. Nah ini kan kurang ajar Bu Alfian. Ini membahayakan secara keimanan, membahayakan secara kontrol dia di jalan kan Bu Alfian. Nah kemudian Bu Alfian, kenapa nggak dia fokus jualannya misalkan di tempat maksiat, di tempat apa gitu Bu Alfian? Kenapa dia harus targetkan umat Islam yang sedang mudik? Menurut saya ini pelecehan, penghinaan, atau mungkin mereka punya mindset, enggak semua Islam kok anti miras, atau mungkin di sesi tengah ini gimana pesan Bu Alfian yang tegas lah ya, agar mereka tidak seenak-enaknya kurang ajar Bu Ya Alfian. semangat yang pertama kita tahu bahwa berpuasa itu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kelompok-kelompok yang melakukan hal ini menurut pemahaman saya bukan iseng-iseng. Mungkin pekerjaannya tidak sedalam apa yang saya pahamkan kepada para pemirsa. Dia hanya ingin menjadikan agar umat Islam itu tidak takarub ilallah, tidak mendapatkan tirai yang terbuka untuk langsung berhadapan dengan Allah, tidak mendapatkan nilai-nilai nuzul Quran, hal-hal yang bersumber dengan Lailatul Qadar. Itu mereka tidak mendapatkan wilayah itu supaya jangan ada kekuatan. Buat pemerintah, Bung Kameramen, dugaan saya kalau mereka tahu dalam artian yang segera, kan selalu alasannya belum ada laporan segala macam. Nah ini kelihatannya kepada pihak-pihak yang di bawahan jangan hanya sibuk pulang kampung, jangan hanya sibuk bungkus-bungkusin hamper segala macam. Anda juga harus tengok. Nah pemerintah tetap punya kewajiban karena Anda adalah orang yang mengurus negeri ini. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang kedua adalah menurut saya ini bisa disoal dan perlu dapat penjelasan lebih lanjut. Ini termasuk dengan pasal 156A. Ini urusan yang berhubungan dengan penghinaan agama dan pelecehan agama dan penistaan agama. Nah yang berikutnya adalah kita terkena dengan surat Al-Maidah ayat 90 yang mengatakan wahai orang-orang yang beriman, yang namanya minuman keras, yang namanya berjudi, yang namanya mengundi nasib, min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi dijauhi dan secara hukum ini dilarang. Sekali lagi buat pemirsa di pendapat tengahan ini, pemerintah segera menyimak kalau ada di antara perwakilan dari pemerintah yang punya akses langsung dengan kebijakan masalah, segera diambil sampelnya secepatnya di tempat yang terdekat, lakukan pengontrolan dengan pengontrolan yang secepatnya. Anda jangan kehilangan sensitivitas sebagai pemimpin. Walaupun kita sangat paham Bung Kameramen, sesuatu yang tidak jelas dapat berapa triliunnya mungkin orang nggak mau kerja dengan cepat. Ya kalau pagar bambu yang ada di tepi laut Tangerang itu lewat begitu saja, nauzubillah. Nah sekali lagi untuk yang ini kita lihat ada pelanggaran hukum yang pastinya hukum Allah dan hal ini tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pihak pemerintah, ya baik di pemerintah daerah di mana itu kalau nggak salah ada di perbatasan penyeberangan, di terminal, stasiun-stasiun, bandara-bandara. Barang yang haram itu membuat satu, kita jadi malas ibadah. Dua, kita tidak mau mendengarkan nasihat kebenaran. Tiga, kita merasa bangga dengan dosa yang kita lakukan. Lanjut Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, kalau kita ingat hadis kan, khomer itu kasiruhu wa qaliluhu haram ya Bu Alfian. Yeah. Dikit atau banyak ya haram. Ini mau 14% kayak 0,1% haram, tetap aja haram gitu. Nah menurut saya ini sebuah penghinaan Bu Alfian terhadap umat Islam. Kita mau jelang akhir Ramadan malah kita dikasih ya sama aja kan haramnya kayak babi, kira-kira gitu kan Bu Alfian. Iya, sama aja kita nih mau mudik disiapin takjil babi, takjil yang haram, ini kan kurang ajar Bu Alfian. Nah Bu Alfian, pihak mereka membantah bahwa tidak ada miras. Jadi ini saya bacakan dulu dari Bu Aisyah Maharani. Bantahannya tidak ada miras, tapi bukti bahwa ada miras pada acara yang sama di tahun lalu itu terpampang nyata. Kalau tidak benar-benar, kenapa postingannya di take down, komentarnya ditutup. Nah jadi banyak masyarakat muslim tertipu dengan istilah jamu. Bahkan untuk ibu selepas melahirkan nyatanya khomer itu
nyatanya khomer gitu. Ayo Muslim Indonesia melek halal, jangan mau dibodohi terus. Jadi mungkin pesan untuk para pemudik yang menemui booth ini ditegur lah, dimarahin lah, atau di minimal saudara Muslim kita jangan sampai mengambil itu, karena kan yang nggak tahu informasi ini bisa jadi Bung Alfian, oh bagus nih jamu nih, biar seger gitu kan buat perjalanan, diminum aja padahal itu ada alkohol. Nah, jamu yang dimaksud salah satunya ada beras kencur. Nah, itu 14% Bung Alfian. Bayangin beras kencur ada alkoholnya. Ini kan kurang ajar banget Bung Alfian. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam agar waspada apapun itulah yang haram-haram pun juga lagi mudik. Kita kan memang mau mengejar apa ya Bung Alfian, kemenangan nih, jangan sampai seenaknya batal di jalan gitu, kira-kira gitu Bung Alfian ya. Kemudian pesan juga Bung Alfian untuk para penyedia khamr ini Bung Alfian, agar jangan kurang ajar terus pada umat Islam. Bisa jadi loh ntar di tempat antum, di tempat anda booth ada yang ngobrak-ngabrik, kan kita nggak tahu juga Bung Alfian. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, saya kembali mengingatkan sebelum ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mari kita memikirkan ulang untuk memiliki kelembagaan Ormaskah, Satuan LSMkah, Satuan Barisan Laskarkah yang memerankan diri dalam semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Front Pembela Islam sudah pantas kembali untuk berperan dengan peran-peran yang bisa terjadi dilakukan oleh satuan-satuan pemuda-pemuda yang ada di lingkar masjid, di lingkar desa, di lingkar kampung, di lingkar komplek. Ini pesan dari saya, mari kita hidupkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, kita minta di penutupan pernyataan penutup ini adalah adanya kesungguh-sungguhan. Kesadaran kita bahwa memang ada 2 sungguh yang negatif dan positif. Kesungguhan yang negatif adalah mereka bersungguh-sungguh terus untuk menjejalkan lewat pintu manapun, karena itu watak iblis. Dia kan sama kalau boleh kita dengar ketika Allah menyuruh iblis untuk menghormati, ya dalam bahasa ini adalah untuk bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Betul. Maka iblis menolak. Maka iblis bilang, wahai Allah, karena aku sudah dipastikan masuk neraka, maka izinkan aku untuk mengganggu mereka depan belakang, kiri dan kanan, min ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ibadahnya ikhlas. Allah. Nah, jadi ini mungkin yang pertama dari pihak mereka sungguh-sungguh untuk terus menggunakan jalan-jalan iblis, mengajak kita jalan kekafiran, jalan kemaksiatan, sementara kita juga harus terus menjaga diri untuk melakukan nilai kontrol, nilai semangat untuk tidak sembrono. Betul. Nah, yang kedua, kita perlu hidup sehat. Sehat itu harus dalam konteks sehat lahir dan batin. Sehat menurut Allah, sehat menurut fungsi-fungsi organ tubuh. Jadi kesehatan itu halalan thayyiban yang dimakan, dan dia sehat pikirannya, sehat perasaannya, sehat badannya, sehat fungsi-fungsi fisiknya. Dan yang kita inginkan, kita itu menang. Menang itu artinya kita bahagia di hati, bahagia di perut, bahagia di kantong, bahagia di saat kita menuju kematian dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dan saatnya kita berbahagia bertemu di surga semuanya. Amin. Pemirsa, inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mari waspada terhadap pemberian minuman, makanan yang kita tidak jelas status kehalalannya, diduga kuat ada yang haram, bahkan banyak yang haram. Maka semangat berpuasa untuk membuat kita hati-hati, sensitif, dan tidak cepat main caplok aja, main sedot aja, main minum aja. Anda nanti akan menjadi orang yang telah melakukan kekeliruan. Sekali lagi, selamat menjalankan proses menuju orang tua, bersilaturahim. Sekali lagi, semangat puasa kita berujung dengan ketakwaan. Amin. Ya. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami keluarga besar Taruna Muslim dan gerakan memilih pemimpin amanah kembali mengingatkan, kita menunggu agenda pendidikan politik Islam selanjutnya di Palembang, selanjutnya di Lampung, di Jawa Tengah, Indonesia Raya pada saatnya, Jawa Raya dan Sumatera Raya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.